Halo, halo. Jumpa lagi sama gua, Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Apa kabar? Kalau hobi susah ngomong ya. Ada orang suka miara kolam, pulang kerja, di kolam liatin ikan koi, berenang-berenang gitu kan, kasih makan, dan lain-lain bersih-bersih. Ada juga yang suka pulang kerja, semangatnya liatin motor-motor cantik, perhatiin detail-detailnya, item-itemnya, dan lain-lain. Hobi gimana? Nah, di video kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang berbeda, dan kali ini kita bahas di indoor. Jadi kali ini motor yang kita akan bahas motor-motor yang berbeda. Kali ini gue akan bahas tentang motor two-stroke. Two-stroke tentunya udah jarang motor baru, jadi jatuhnya motor-motor klasik 2 tak. Nah, nanti ini ada 1, 2, 3, 4. Kita akan bahas kurang lebih satu persatu. So, stay tune di channelnya One Trip Motor Shop. Deretan motor kini memang sengaja gue jejerin di pas kalian masuk showroom lantai 2 dari One Trip Motor Shop, posisi 4 gini, karena apa yang gue alamin saat ngeliat motor-motor ini, gue pengen menjadi experience juga buat customer-customer yang datang ke One Trip Motor Shop. Jadi begitu naik, ngeliat motornya, aduh langsung nostalgia, langsung ada kobaran api tentang passionnya di motor gitu, mengingat-ingat motor ini legendarisnya gimana, nah itu. Jadi di sini ada NSR MC28, NSR 250 MC28, lalu di sini ada NSR 250 juga, tapi ini yang NC5. Yang di situ ada Cagiva Mito 125, yang di sana, dan terakhir adalah Ninja RR. Nah, dari 4 motor ini enaknya sih kita bahas dari yang paling ujung. Dari RR dulu sampai ke yang paling epic, gitu aja ya. Kalau gua kasih yang epic duluan, nanti yang di belakang-belakang nggak ada yang mau ditonton lagi. Nah, tapi tenang. RR itu nggak kalah spesial sama MC28, tergantung cara memandangnya. Tapi kita bahas dulu aja dari yang 150 RR hitam. Gue keluarin, gue pindahin biar enak dilihat. Oke, first thing yang kita bahas di video kali ini adalah Ninja 150 RR milik saya pribadi. Behind the story. Jadi sebenarnya kalian yang udah ngikutin YouTube channel One Trip pasti udah tahu lah ya. Saya pernah bikin video tentang Ninja 150S milik saya yang warna merah. Saya pribadi selalu sukanya lebih ke Ninja 150S yang naked. Kenapa? Entah gimana, proporsinya menurut saya itu pas, rangkanya cantik, keseluruhannya itu begitu cantik, dan gimana ya, secara desain dan kekompakan semuanya tuh ngisi ujung ke ujung. Itu yang saya suka dari Ninja 150S. Buat RR, pengen nggak sih? Makanya udah sekian lama tuh saya nggak terlalu tertarik pengen beli RR. Hingga, apalagi itu tuh, oke. Si Chris dari seller Let Boys Be Boys juga selalu kan mencoba untuk meracuni beli RR, bangun, dan lain-lain. Ya saya nanya-nanya ada. Terakhir tuh saya pengennya ZX Silver, itu sekitar 2-3 tahun lalu teman saya ada, cuma masih yes or no. Jadi saya kalau memang setengah hati, saya biasanya jarang mau sikat gitu. Cuma tiba-tiba ada temen dari temen nawarin motor Ninja 150 RR ini, kemudian dia bilang dia lagi BU, udah bayarin aja motornya, toh kualitasnya oke, jeroannya oke, kondisinya oke. Saya bilang berapa? Oh, harga masuk pasaran lah. Udah gitu, ya nih lagi BU karena kebutuhan sesuatu. Ya saya pikir ya karena didorong untuk ya udah deh beli dulu aja, kalau emang nggak cocok jual. Yang penting kan orang yang lagi butuh duit cepat ini akhirnya bisa gerak lah. Ya udah nggak apa-apa, ambil dulu. Sempet tuh motor lama didiemin di One Trip, masih di tempat yang lama. Habis itu ya udah start icip bangun dikit-dikit. Alhasil ya lumayan sih.
dibanding 150S, saya pakai cuma beberapa kali wilayah Jakarta Barat. Yang ini udah 1-2 kali ke arah Bogor. Walaupun jujur saja, untuk saya bobot 95 kilo naik motor ini, walaupun sudah di-upgrade, agak keteteran sih. Ngeden. Tapi ya, entah saya cara bawanya salah atau settingannya masih salah, tapi ya saya nggak terlalu concentrate ke rapi-rapi engine dulu, karena belum ada waktunya. Mulai gatel untuk upgrade. Saya maunya upgrade-nya minimalis, rapi, tetap berkesan. Jadi kalau Ninja 150SS saya maunya full stock, sampai ban-ban velg saya maunya stock. Bannya pun itu adalah ban yang digunakan dari zamannya itu motor brand new. Terus saya cuma ganti knalpot. Kalau yang ini, nah ini saya lumayan banyak sentuhan, tapi saya nggak mau terlalu ekstrim. Nah, apa aja yang diganti di motor ini? Oke, mulai dari mana ya? Ada part karbon yang saya sematkan di ini. Jadi motor ini warnanya hitam. Saya sebenarnya kalau punya RR pengennya warna ZX Silver. My second option is warna candy green. Ada yang versi awal-awal tuh hijaunya hijau candy, bukan hijau Keropi ya. Hijau Kawasaki bukan, yang pertama kali metallic itu saya suka. Tapi hitam pun toh ternyata suka. Nah, hitam ini sangat baik dipadu padan sama si karbon. Karbonnya ambilnya twill gloss. Ini kebetulan kita mengadakan part juga, jadi sekaligus saya modif, sekaligus saya adain. Saya pilih produk yang oke, lalu saya adain. Karbon dari Corse, dia ada ini, intake, hanger knalpot, sebenarnya ada tutup shock, sama chain guard. Satu lagi yang lagi produksi adalah front fender. Semuanya akan saya pasang. Yang sekarang udah dipasang ya ini, air duct kanan kiri, exhaust hanger, chain cover. Di bagian shock penutup saya nggak mau pasang karena itu mengganggu estetika menurut saya. Front fender saya lagi nunggu nih dari Corse untuk kirim. Cukup, karena dengan begitu si hitam ini dari jauh oke hitam semua, tapi dari dekat ada beberapa elemen part yang diganti karbon dan itu meningkatkan sportivitas. Kenapa saya suka Corse Project ini? Karena saya lihat dari awal banyak yang bikin cetakan fiberglass lalu dilapis karbon kurang bagus, lalu dilapis juga hasilnya kurang bagus. Kalau ini akhirnya jadi dry carbon, memang cetakan tapi fitmentnya oke. Ini yang bikin saya happy. Jadi selain fitmentnya oke, dia punya serat itu benar-benar rapi, almost setara dengan yang udah kelas internasional. Jadi saya pasang, ini bagian chain guard-nya aja kalian bisa lihat itu rapi, tegak, lurus, elastik tetap, tapi aman. Terus ini juga produk yang terakhir, exhaust hanger, karbon gitu, antik, cakep, kuat lagi. Tinggal front fender. Bagi saya pemanis secara tampilan, saya rasa itu udah cukup. Body saya nggak apa-apain lagi, motifnya emang ada begini, seperti fenders dan sen, leave it this way, karena semi-semi klasik, karena motor ini kan yang ini motor tahun 2008, jadi umurnya sudah 14 tahun ya, 14 tahun, dan semakin tua semakin cakep. Nah, jok sebenarnya yang dulu udah lapisan, papasan, dan lain-lain, saya nggak bisa tuh kayak gitu. Untung masih bisa diorder, jadi saya order jok baru, seat, front and rear. Ini jok baru, kalau nggak salah ini juga saya ganti bracketnya. Belakang semua rapi, tetap rapi, plat nomor hidup, surat hidup, ya kan, biar bisa dipakai terus-terusan. Dari tampilan, saya rasa udah oke. Windscreen, tadinya windscreen-nya dia pakai aftermarket yang bikinan Mika, kurang rapi. Apalagi kalau ada yang jenong-jenongnya, jujur saya pribadi saya nggak suka. Saya balikin, beli ori, kita pasangin ori. Spion kita pasangin original. Ya itu, jatuhnya klasik OM+. Speedo tetap pakai standar, jadi speedonya tetap, dan ini motor, kilometernya asli, baru 6.635 km, jadi seger lah, seger. Untuk engine, dari sebelum ownernya itu udah diganti pakai blok PDK yang gold, radiator juga udah diganti, yang big volume, racing, exhaust saya ganti dengan chamber dari Taiga, stainless. Kalau yang SS pakai titanium, yang ini saya pakai yang stainless.
Walaupun saya gatel banget, kayaknya pengen di titaniumin karena suaranya beda, jujur. Bahan titanium sama stainless ini suara hasilnya beda. Nanti kita nyalain. Lalu silencer tentu saja aero exhaust karbon Kevlar, dan terakhir untuk karbu saya ganti. Jadi karbunya yang standar saya simpan, saya ganti pakai PWK Sutco. Udah di rejetting juga. Lalu filter udaranya pakai Sprint filter conical open filter tapi yang waterproof. Saya pengalaman banget waktu itu juga dulu punya ya dari Bebek, dari Ninja 250 karbu R25 itu kita pakai open filter. Seringkali begitu kena hujan basah, ngelekep, akhirnya megep. Itu sering terjadi. Nah, saya kali ini berani pakai open filter karena saya yakin kita sudah punya solusinya, yakni Sprint filter P037 waterproof. Ini adalah filter udara yang murni, polyesternya tidak bisa menyerap air dan tidak bisa ditembus air. Jadi kita pasangin, kalau sampai kena ciprat, ketimpa air dan lain-lain, ya udah airnya kayak daun talas, habis itu nanti kena getaran, nanti hilang lagi. Jadi aman saat saya pakai hujan ataupun habis cuci. Apakah motornya bisa direndam? Ya ini pertanyaan udah terlalu jauh lah. Kita juga nggak berharap motor ini kerendam dari exhaust, dari udahlah, nggak lah. Kalau untuk nerabas banjir ya bukan begitu caranya kita pakai motor, kita terabas banjir. Nah, sisi performance seperti itu, rantai diganti gold, lalu suspensi. Tentu saja standarnya sangat amat tidak cukup buat saya. Shock depan kita ganti oil shocknya. Lalu saya pasangin Taiga preload adjuster. Ini jadi produk dari Taiga. Taiga udah pasti tahu ya, produsen part yang sangat baik. Base-nya sekarang di Thailand. Produknya sangat baik, kualitasnya sangat baik. Ya ada harga, ada rupa, ya benar. Beda deh. Dari material aluminiumnya, fitmentnya, presisinya itu beda. Jadi kita pakai Taiga. Sayangnya kita belum pasangin triple clamp segitiga atas dan bawah dari Taiga karena waktu itu mau pasang tapi banyak customer yang butuh, jadi ya duluan, customer duluan, saya nggak duluan. Depan suspensi merasa saya cukup, belakang suspensi saya pakai RPM. Jadi kalian udah pasti tahu One Tree Motorshop itu adalah salah satu dealer dari RPM suspension yang berbasis di Taiwan. Dan yang saya suka dari RPM, dia kalau kancah di balapan, ya udah ada reputasinya, udah ada prestasinya. Produknya juga walaupun Taiwan, tapi kualitasnya top notch. Kita bisa special order. Akhirnya waktu itu saya special order RPM untuk Ninja 150 RR. Soon kita bikin yang Ninja 150R alias S. Panjangnya saya adjustable, jadi kita bisa standar tuh berapa saya lupa, kita bisa panjangin atau pendekin kalau kalian mau rubah ketinggian. Lalu spring rate diatur, compression, valving diatur, rebound diatur, plus ada secondary tank di mana kalian bisa atur compression, low speed, and high speed. Warnanya kuning, silver. Kita bikin emang warnanya seperti ini karena most favorite di sini masih tetap warna shock, warna seperti ini. Dan juga membedakan bahwa shock RPM yang beredar dulu kan banyak yang abu orange ya, abu orange, saya lupa warnanya, abu orange itulah, springnya orange. Ya, saya bedakan dan kalian juga bisa lihat sebenarnya coding di produksinya itu ada O3M. Itu jadi coding itu menentukan basic data setup untuk si shock. Berapa reboundnya, compressionnya, spring rate-nya, jadi itu. Terus kita adain juga bracket khusus, nanti kalian bisa lihat detailnya, bracket khusus bracketnya supaya secondary tanknya rapi, bisa tetap pasang foot pack belakang maupun tidak, tapi tetap rapi. Ini saya nomor 1 harus rapi. Jadi suspensi depan belakang udah kita touch juga. Yang lainnya adalah part dari Taiga yang lain. Saya pasangin footstep. Jadi di sini part Taiga itu ada di preload depan,
lalu di footstep, dan juga di chamber. Footstep, jujur kata, saya nggak bisa lari dari barang yang sangat berkualitas, yakni Taiga. Barangnya bagus, presisinya bagus, dipakainya enak, durability-nya enak, cakep juga tampilannya, dengan heel plate karbonnya, aduh sungguh menawan. Jadi kombinasi full silver anodized, habis itu yang di sini memang nggak ada karbon heel plate-nya, tapi yang di sebelah kiri ada. Hasilnya keren banget, cakep banget. Menurut saya harganya ya relatif, tapi menurut saya masih masuk akal dengan kualitas yang diberikan. Jadi footstep Taiga, saya sangat comfortable dengan footstep Taiga ini. Di setang, saya tetap maunya standar, karena posisinya sudah oke. Yang saya bingung, suka banyak dari customer, itu kebelet ganti setang, cari opsi seadanya, begitu dipasang posisinya. Ini kan kalau kalian lihat, jadi dari batang fork, itu dia posisinya nih, persis sebelahnya. Banyak kali mereka ganti setang yang akhirnya di depan. Perhitungannya adalah kalau di depan, alhasil nanti begitu belok, ini kan bisa mentok ke batang depan. Ya kan? Wah, batang mentok dekan, udah gampang, setangnya tekuk aja. Nah, ini yang kadang masih buat saya nggak masuk. Nggak masuk lah. Kenapa nggak masuk? Bagaimana bisa kalian mengorbankan ergonomi untuk demi yang penting part yang tersebut adalah stok diganti menjadi aftermarket, tapi ujung-ujungnya ergonominya malah nggak dapet. Gimana caranya bisa nyaman kalau naik motor tapi stangnya nekuk ke dalam? Perhatiin shoulder kalian, perhatiin lengan kalian, perhatiin juga keluasan kalian itu. Jadi siapa tahu bisa membantu lah. Kopling saya tetap pakai standar yang di bagian kiri, cuma yang di bagian kanan master remnya saya pakai master rem dari NX4 HRC dari NSF 250R. Sangat cukup padat untuk nembak ke kaliper depan Brembo 4 pot. Lalu footstep belakang, kaliper belakang saya pakai Brembo 2 pot. Posisinya di bawah. Oke, ini cukup padat. Pegangannya udah oke. Grip saya pakai Ariete. Ini lagi saya ganti bosen hitam. Saya ganti Ariete Aries yang warnanya gold. Mentereng tapi kadang saya berasa mentereng, kadang saya berasa oke juga. Jadi ya nggak apa-apa. Nah, seperti kalian tahu, nah ini nih modifikasi yang terakhir adanya di sepatu. Jadi sepatunya kita ganti pakai OZ Racing Piega R, Piega Racing Moto3. Ini adalah sebenarnya bukan produk yang line up resminya ada di katalognya OZ Racing, tapi possible get, hanya saja ada kompensasinya. Kalau kalian lihat di peleknya aja itu ditulis Racing Use Only. So this is a specific purpose product. Buat di jalanan gimana? Nah, itulah kenapa pelek OZ Racing yang Piega NSF 250R ini di finish dengan shoot pinning. Kalian sebutnya Dove, padahal ini sebenarnya bukan Dove. Ini adalah hasil permukaan dengan shoot pin. Shoot pin itu adalah si metal itu ditembak pakai biji-biji kecil untuk memadatkan metalurginya supaya lebih padat sehingga lebih aman kalau kalian ya udah deh pakai di street deh gitu. Kalau buat kalian yang cari durable ya jangan gitu kan. Tapi kalau memang mau cari lightweight, memang racing purpose, ya ini OZ Racing Moto3 palang 5. Ada lagi sebenarnya yang dipakai di balap pakai magnesium. Tapi itu jelas-jelas OZ Racing melarang untuk penggunaan selain di track, dan itu pun kalian harus berkala melakukan X-ray, checking dengan baik apakah ada oksidasi atau apakah ada ngelupas powder coat-nya, apakah ada crack di dalam. Nah, itu jadi magnesium very no-no for street. Kita pasangin 17 x 2,5 inch belakang, 17 x 3,5 inch belakang. Ini adalah velg yang sama sebenarnya untuk penggunaannya di NSF 250R atau RS125 GP. Tentu ada perubahan. Untuk disc brake, yang belakang dulu, belakangnya disc brake-nya saya tetap pakai disc brake dari NSF 250R, memang kecil. Cuma kita pakaiin Brembo kaliper P234 yang regular. Bracketnya juga udah kita bikin plug and play, cuma ada kompensasinya. Kampas aslinya Brembo itu luasnya segini.
Supaya bisa makan dan tidak mengganggu dalam jangka panjang, kampasnya harus dipotong. Bagian mana yang emang menyentuh ke disc brake itu yang dibiarkan, sisanya itu harus dilenyapkan. Itu aja syaratnya. Lalu sprocket, tetap pakai sprocket hubnya kita bikin. Jadi udah ready, plug and play kit. Nanti kalau kalian mau pelak ini di RR, itu ada kita bikin adaptor kit dari Project One. Udah plug and play kit. Sprocket tetap pakai Kawasaki punya Ninja 150. Sprocket nutnya juga kita ada bikin dari Project One. Saya pakein warna gold di motor ini. Terus ban, saya pakai ban street Diablo Rosso Sport. Depan pakai disc brake. Kalau biasa orang pakai disc brake HRC yang size-nya 298 mili diameternya. Saya tidak. Saya pakaiin disc brake dari Ninja 400 alias ZX25R alias Z900. Jadi ini yang saya pakai disc brake-nya 310 mili, lebih besar. Full floating by Sunstar Jepang. Sunstar Jepang, ya saya udah waktu riset, waktu di ZX25, jadi dengan risetnya mereka, dengan saya tes juga, saya tahu persis karakter dari si metalnya saat lagi gripper awal, atau sudah panas, atau sudah mulai overheat, itu gripnya top notch banget. Makanya istimewa saat saya dijelasin sama mereka, grup Sunstar ini mungkin kalian jarang dengar. Tapi ini grup itu gurita di dunia. Dia tuh di seluruh benua tuh ada cabangnya, sampai ada pabriknya di mana-mana. Supply part otomotif tuh udah luar biasa. Divisi untuk aftermarket ini cuma divisi kecil banget dari dia. Ya mungkin hobi, mungkin iseng, saya nggak ngerti mau branding aftermarket atau apa. Tapi barangnya top notch. Di US banyak terkenal dengan disc brake braking. Mereka ada bikin line up sendiri, tapi itu sebenarnya adalah perusahaan yang sama. 310 saya taruh di depan. Yang di sini konsepnya ada black red, taiganya red. Memang ada black red gold di motor ini. Disc brake depan black red 310 mili. Kalipernya juga saya pakai Brembo yang black red, P4 3430, yang belakang P234, semuanya black red. Ini emang konsepnya seperti itu, seragam. Untuk disc depan, kok bisa dipasangin di OZ ini? Ya bisa, tinggal kita bikin rotor carrier-nya. Rotor carrier-nya bisa didesain, diukur, kita punya orang tersendiri untuk melakukan rancang konstruksi, lalu tinggal diproduksi CNC, dibikin sprocket carrier, rotor carrier depan, terus bracket, disc brake depan, jadinya ya sempurna. Nih lihat nih. Nah, di disc brake aman, di gear aman, di wheels aman, hubnya semua aman, bearingnya aman. Ini udah kita pakai ya melanglang ke Bogor lah beberapa kali. Nah sekarang kurang lebih begitu yang di motor ini. Secara suspensi ya kalian lihat ya, gerakan ribbonnya, gerakan yang belakang. Ini di pedok. Secara preload apa semua udah disesuaikan untuk berat badan saya. Ribbon compressionnya juga udah disesuaikan untuk saya. Kita tes dengar suaranya motor ini seperti apa sih. Cuknya mana cuk? Lenyap ya, buat tak itu jangan deh, lenyap. Aduh. Ini untuk efek asap-asap udah cukup lah buat video. Gue rasa gue ngomongin tentang Ninja 150 RR cukup sampai situ. Nah kita berlanjut ke unit lainnya.
Nah, berhubung motor kedua harusnya adalah Cagiva Mito 125 milik saya pribadi juga. Nah, motor itu dari sejak pertama sampai sekarang ya belum saya apa-apain. Jadi kalau kalian yang mau tahu tentang motor itu, bisa langsung aja deh cek YouTube video saya. Dikasih link aja ya, Mas Satrio. Saya bisa nunjuk atas atau bawah atau gimana nggak? Lu munculin lah ya, di kiri, di kanan atas ya, linknya supaya kalian bisa menonton Mito-nya itu seperti apa. Nah, kalian nonton. Yang pasti gue ganti di situ hanyalah semua full original, hanyalah exhaust full system dari Aero, baik dari chamber sampai silencer. Full original untuk Mito. Lainnya semua stok. Sekarang gue lagi ada problem, tangkinya kropos. Jadi bantuin buat kalian, para netizen yang terhormat, kalau ada info tentang tangki Mito, gue punya dua-duanya udah kurang bagus. Kalau ada yang punya, please let me know. Oke? Langsung kita skip ke motor legendary. Ini milik temen kita, namanya Steven. Gagahnya minta ampun ini motor, cantiknya minta ampun, padatnya minta ampun, seksinya ya Allah. Udah gitu kondisinya kayak begini lagi. Aduh. Kasih gua beberapa detik untuk ngeliatin betapa cantiknya motor ini ya. Aduh, ya intinya gini nih, sangat amat kita rindukan produsen motor untuk bikin motor sebaik ini lagi. Nggak masuk akal gitu loh, dulu pada tahunnya mereka bisa menggebu desainer. Kita mungkin ya, kita mesti kasih suggestion ke pihak motorcycle maker. Udah itu, orang-orang yang berhubungan dengan akuntansi, dengan marketing, planning, gimmick, dan lain-lain itu mendingan minggir, gir. Biarkan orang R&D, orang yang passion, bikin suatu motor, itu yang bangun motor. Sisanya nanti lu mau adjust dikit terserah, tapi biarkan ahlinya dulu untuk bikin motor, bikin deh. Kan sekarang udah terlalu complicated ya, wah sesuai target market, kalau bisa kasih segini mereka udah seneng, cost-nya cukup rendah, profitnya cukup tinggi, aduh. Men, kita hidup terlalu singkat untuk fokus ke hal-hal seperti itu gitu. Bikin tuh piece of art kayak begini gitu loh. Asal kalian tahu aja, ini motor milik teman kesayangan, namanya Steven, ya kan? Motor ini, emang gue sempet ngeprank nih kemarin nih pas motor ini tuh lama diem dititip di tempatnya Bro Bastian, OCD, car wash di area Palmerah. Habis itu tiba-tiba cuk, kita pindahin ke Mantri, kesannya kita beli. Enggak, karena motor ini tidak bisa dibeli. Motor ini milik Bro Steven. Berapa saat lalu dia main, dia bahkan dapat telepon. Udah, gua kasih segini. Relain motornya pindah tangan. Gue boleh bilang angkanya sangat fenomenal untuk motor tahun 90-an. 2 tak, 2,5 cc. Angkanya itu, let's say ya, hampir dapat 4 biji ZX25R. 4 biji ZX25R ditukar dengan ini satu. Itu worth it gak sih? Well, for some people, yes, it is. Terus kenapa nggak dijual? Bagi ownernya, angka segitu masih belum make sense buat dia untuk let this beautiful bike go away from his house. That's simple. Ya udah gampang, kalau dia nggak mau cari lagi aja. Oke, ini motor salah satu yang lu punya duit, belum tentu lu bisa beli. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Apalagi kondisinya kayak gini, bodinya, warnanya, semuanya immaculate. Aduh, gila. Lu lihat, perhatiin ya gantengnya ini motor ya. Oke, dari samping aja proporsinya ya. Bener-bener ini bicara tentang sport bike. Bicara tentang sport bike. Kenapa? Kalian lihat aja dari posisi seat, jaraknya ke setang, ke kaki, posisi kakinya, dan lain-lain. Ini udah real sport. Real sport bike compare to
yang katanya sport bike, tapi ini real sport bike. Jangan kalian nanti mengukur, wah motor ini sensasional ya, kenapa? Mahal. Ini juga saya menyayangkan dan menyedihkan kalau kesini-sini apa-apa selalu dihubungkan dengan nilai kemapanan, kesultanan, kehedonan, kekayaan, dan lain-lain. Baiklah kita jauh lebih mengedepankan rasa tentang cita rasa, tentang teknis, dan tentang yang benar-benar kalau lu hidup cuma sekali, pencapaian dan kedetailan yang sesungguh mantap gitu loh. Oke, lu lihat, perhatiin dari jauh dari kamera, gue liatin dari sini. Posisinya lagi pakein pedok, ya kan? Garis tangki ketemu sampai seat belakang. Ini single seat. Ujung bebeknya Hondanya nih, sini nih. Bahkan, pakai sentuhan naik sedikit ducktail. Bodinya cukup gambot, ciri khasnya dulu. Lampunya 2 di belakang, tulisan Honda. Lampu sennya tuh lihat kotak. Besar tapi menyerempet, gitu kan? Ada foam seat buat stopper belakangnya. Ini seatnya dibilang comfort, ini cukup empuk kok, cukup empuk. Tangkinya gede, terus juga supporting pahanya juga asik. Stangnya di situ, stangnya rata sama tangki, segitiga di atasnya. Fairingnya bener-bener aerodinamikanya, streamline-nya. Ini windscreen-nya tuh rata, miring, masuk sampai ke dalam. Bayangin kalau lagi nunduk, helm habis itu anginnya, helmnya di sini. Anjing. Gemes. Batok depannya, cantik depannya. Fin-finnya di fairing. Lihat nih. Ya. Di sini ada udara masuk. Oke. Ada tujuannya, ya kan? Airflow-nya. Terus di sini buangan ini selalu angin masuk dari depan, radiator. Terus radiator namanya angin mesti flow, keluarnya kemana? Kalau ditembak angin ke bawah, apakah pressurized airflow-nya cukup? Sama dia dibikin ke samping. Jadi masuk, buang, cooling sistemnya. Resikonya ya mungkin di sini sedikit panas. Ada air scoop ini buat dinginin lagi area samping sini. Ini buat pressure yang buang nih, yang dari tangki. Jadi lobang-lobang dibikin nggak lebay, nggak bikin secara desain doang, tapi juga ini didapetin estetikanya, tapi mengutamakan teknikal, gitu ya. Teknikal menjadi hal utama, tapi estetiknya juga dapat. Itu chassisnya, aluminium, big. Waduh, terus sentuhan brush, weldingnya bagus. Ya kalau sekarang apa-apa kan udah hitam aja, hitam. Produksinya lebih gampang, lecetnya nggak ada, nanti tinggal celup dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itu tuh, apalagi saya paling gedek kalau dengar ada produsen ngomong, udahlah ngapain improvisasi, ngapain improvement, ngapain lebih lagi. Wong gini aja laku kok. Sayangnya begitu, kalau Anda menakar kesuksesan Anda dengan uang, kalau Anda menakar dengan pencapaian pasti beda. Gitu. Kickstand-nya di sini ada tabung shock diselipin di samping, shocknya di dalam. Ini jalur oil di samping. Ganteng. Motor ini juga ubahannya udah cukup banyak sebenarnya. Ada steering damper NHK di sini, ada exhaust-nya. Ini exhaust kalau yang ngerti JDM ini tahu banget, Honda banget. Ini exhaust dari TSR. Jadi kalau yang kalian buka website-nya TSR Jepang, itu dia specialize banyak supply part-part racing untuk Honda TSR. Ini pakai TSR, silindernya karbon, dual, karena 2 silinder, 250 cc. Terus segitiga stang atas Taiga. Kaki depan ini udah di-convert, jadi ini bukan yang original MC28. Ini disebutnya ada NSR 250 MC28. MC28 itu mono arm, ada lagi yang MC21 itu regular arm. Ini yang the most sexy bike-nya. Ini
Ini sesi yang Super Edition SE. Rantai udah ganti, gear udah ganti, disc brake, dual, pelek, HRC, depan belakang. It's not a stock one, kondisinya juga sangat cakep. Motor ini lama udah dikeringin, jadi kalau dia sistemnya kalau nyimpen lama dikeringin, cuma kemarin akhirnya di bawah One Tree kita servis, kita hidupkan lagi, kita sehatkan lagi. Saya nunggu-nunggu mau bikin video ini udah kuncinya. Di motor ini nggak pakai kunci, pakainya card. Keren ya, pakai kartnya ada 2 macam, tergantung 2 mapping. Mapping apa? Nah, mapping ignition sebenarnya lebih sama limit mungkin RPM dan lain-lain. Kokpitnya menawan, gue merasa seksi ininya nih, tulang penyangga fairing gitu kan. Posisi speedo mengerusuk di dalam rapi, ininya terbuka tapi malah kelihatan seksi. Gue coba naikin ya, gue tinggi badan 180, berat badan nggak usah ngomong. Aduh, motor 250 cc, tapi posisinya dong. Aduh, sporting banget. Wah, motor bongkok nggak enak buat harian. Ya ini kan tergantung peruntukan. Tapi kalau lu cari real sport bike, this is it. Ya, tinggi 180 aja jaraknya masih asik nih. Ya kan, buat sentulan ya. Boleh nggak Bro Steven pinjem pakai buat sentul? Waduh. Aduh. Ganteng sekali. Nggak usah kalian tawar, motor ini tidak dijual. Motor ini saya yakin harganya akan terus naik. Gawat ini. Saya ingat banget waktu itu ditawarin dia punya MC21, harganya masih kepala 100. Saya nggak tebus. Nyesel bukan main. Tahu gitu. Sekarang nggak kebeli. Oke, lu pasti udah mau dengar suaranya kayak apa. Kartnya gue nyalain. Begitu klik, ignition on. Lalu switch on, keran bensin, cuk. Sekarang saatnya olahraga. Motor sehat. Naik kelas. Bayangin, pada zamannya ini udah naik kelas. Lemas saya kawan. Ya Tuhan, kenapa Honda dulu bisa bikin motor sekeren ini, seganteng ini, secakep ini, senikmat ini, ya Tuhan, aduh. Apakah Honda akan bisa bikin motor bener-bener sejiwanya sebagus ini? Ya kita tunggu aja dah, kita berharap cemas. Apakah ada dari One Tree Squad yang punya cita-cita bikin motor keren? Wah, kita tunggu ya. Langit itu tidak ada batasnya. Jangan cuma brand-brand yang sekarang yang paling wahid. Siapa tahu satu dari kalian nanti bisa jadi motorcycle maker yang top notch. Saya doakan salah satu dari kalian. Kalau saya, aduh nggak tahu deh. Aduh, tapi nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Gila ya. Yang bikin lu semangat, yang bikin lu menggebu-gebu, nah yang kayak gini. Some people mungkin nggak bakal mengerti gitu ya. Mungkin ngapain motor tua, motor begitu aja, ngebul dan lain-lain. Aduh,
Ya memang kalau penjiwaannya nggak ada chemistry-nya ya nggak bisa ngomong. Tapi ya kalau yang hobi, yang ngerti, yang tahu, gemes. Tapi udah. Kita ada satu lagi yang lebih epic lagi. NC5. Nih kita kasih taruh mundur teratur. Gue unjukin yang satu lagi ya. Gue tahu lo orang pasti langsung, wih, motor nomor 13 di depan, 13 di belakang. Betul. Ini motor memang kebetulan ownernya suka juga angka 13. Ternyata tidak sedikit yang pecinta nomor 13. Saya satu, ya Randy satu, terus ada teman kita juga Felix satu, ada orang Cendana satu, bos SM Motorsport Yopi satu, banyak juga ternyata suka nomor 13, nggak tahu kenapa. Ya masing-masing punya alasan. Tapi ini bukan motor gua. Kalau ini motor gua mah gua udah happy banget. Gua udah sering-sering sharing dan nyalain dan pakai. Ini adalah Honda RS250R dengan kode chassis NX5. Kalian Google, ini motor adalah motor, ibaratnya ini adalah motor balap yang dibikin oleh HRC untuk berlaga di ajang 250 GP yang sekarang setara dengan level Moto2. Yes, karena dulu kalau di ibaratnya MotoGP kelasnya dulu adalah GP500 yang 500 cc. Ini yang 250 cc di setara Moto2. Nah, kalau bicara motor Moto2 2 tak, sebenarnya ada motor 2 tak setara Moto2 yang sekarang pun masih bisa kita beli, tapi tinggal sisa sedikit, yakni motor rancangan dan buatan dari Mr. Eskil Suter. Eskil Suter, yes, the same person yang bikin swing arm di Superbike, motor-motor zaman sekarang, bahkan nggak cuma di Superbike. Ada motor namanya Suter MMX 500, itu adalah motor impian saya banget. Motor yang sangat epic. MMX 500 itu bertenaga hampir 200 horsepower dengan bobot yang sangat amat ringan. Jadi power weight rasionya tuh gila banget. Dan di tahun lalu atau tahun yang lalunya lagi, saya bincang banyak dengan Mr. Eskil Suter, juga dengan Roger dari Suter mengenai unit. Karena saya pengen banget, tapi harganya juga agak bikin pecah kepala. Harganya itu lebih dari, kalau brand new ya, brand new bike itu harga kurs di sana, unit Franco di sana 2,1 miliar. Yes, nggak salah dengar, 2,1 miliar. Tapi apakah worth it? I think if I had the money, I'm going to buy it. I'm going to buy it. Kesempatan itu nggak bisa datang terus-menerus. Ini bukan motor produksi massal. Ini bukan motor yang biasa saja. Ini adalah motor legenda yang dibikin oleh seorang legend di dunia balap permotoran dunia internasional. Dan ini motor memang sangat amat spesial. Kalian cek deh di websitenya Suter MMX 500. Kalian lihat detailnya, komponen-komponennya, chassisnya, tangkinya, perangkat elektroniknya. Speedonya kalau nggak salah pakai i2M. Wheelsnya, exhaustnya, aduh gila bro. Bodinya full karbon, cetakan. Dan yang saya demen apa? Kalau kita beli Suter MMX 500, saya udah bilang dia, what will happen kalau misalnya kita piara, habis itu kita ketemu masalah, kita butuh spare part. Ternyata mereka cukup stocking part di sana, jadi anytime kita butuh parts, mereka bisa bantu. Bahkan, kalau perlu, mereka bisa berangkatin tim dari sana, terbang ke tempat kita untuk melakukan pengecekan, revisi berat, atau apapun. Gitu. Gile nggak? Gile nggak? Karena kan kita butuh juga ya kepastian, misalnya kita simpan 10 tahun gitu ya, kita masih bisa part, masih bisa consult, bisa problem solving. Nah itu salah satu nilai lebih. Suter MMX 500 saya nggak mampu beli, saya offering ke beberapa teman kita yang mampu, saya tahu mampu, cuma sayangnya seleranya nggak di sana.
too bad. Siapa tahu nanti salah satu dari kalian yang sangat suka, saya akan dengan senang hati menghubungkan. Saya nggak peduli, bukan masalah cuan, saya sih bukan orang yang kayak gitu. Yang saya utamain, udah ketemu aja, yang penting saya pengen lihat MMX 500 ada di Indonesia. Merinding, Bu. Emang kalau orang suka motor ya, aduh, merinding asli. Mudah-mudahan selama gue masih di sini, siapa tahu bener ada nanti Shooter MMX 500 ini bawa ke Indonesia. Oke. Oh, terkait dengan itu, bahkan ya, itu bicara tentang 500cc 2 tak. Kita ada bicara lagi, saya dapat offering beberapa kali motor X MotoGP. Yang terakhir ini, saya ditawari motor milik Lucas, siapa? Gue lupa, yang adiknya Valentino Rossi, motor yang dipakai di seri Misano terakhir, yang ada bodinya Grazzi Vale. Yep. Ini private offering. Ya udahlah bodoh ya, gue kasih tahu aja. I got the private offering about that bike. Motornya sangat spesial, harganya, sebut aja 5, nggak sebut. Kita nggak sebut. Motor itu kalau dibeli tidak boleh diperjualbelikan selama 3 tahun atau 5 tahun, saya lupa. Part apa adanya, semua akan diservis di sana, baik apa adanya kalau sampai di tangan kita. Nah, masalahnya motor MotoGP, prototyping, jadi part nggak ada, apa lain nggak ada. Mereka bisa mengusahakan lewat blueprint, tapi ya sangat mengerikan sih. Ujung-ujungnya nanti jadi motor besi tua yang diem gitu. Jadi udah mahal, beresiko untuk stagnan. Ya anyway, kalau duitnya lu cukup banyak, nah, Roshan Gelael aja punya mobil F1 di rumahnya. Itu yang bikin kita, mendorong kita jadinya, boleh juga nih ya. Kalau emang suka F1, punya mobil F1, siapin rumahnya, siapin duitnya. Kalau yang suka motor, MotoGP di rumah lu, atau XWSBK, tapi XWSBK sometimes you can build ya mirip-mirip, tapi ya masih enak gitu, aman buat dipakai X MotoGP. Oke, ini adalah RS250R NX5. Ini milik teman kita juga. Motor orangnya banyak koleksi Hondanya juga, motor koleksi. Kemarin kebetulan kita izin, abang boleh nggak sementara dipajang di sini. Di sini nanti ya buat orang kasih kesempatan One3 Squad yang berkunjung bisa melihat, bisa memperhatikan. Buat orang yang passion, yang ngerti, ini merupakan apa ya, kesempatan yang luar biasa untuk bisa memperhatikan motor seperti ini. Memang motor yang itu jauh lebih rapi karena itu versi street, sedangkan ini motor ini memang yang dibikin untuk balapan, RS250R. Bedanya di mana? Kalau boleh dibilang, orang bilang ini basicnya sama, tapi sebenarnya banyak banget perbedaannya. Ini mesinnya tetap 2 silinder, 250 cc, dengan V-twin. Kalau yang NX5 udah 75 derajat V-nya. Ini pakai silencer Taiga kanan kiri, exhaustnya juga chamber Taiga, selang radiatornya sudah pakai Samsung Sport, mesinnya memang mesin pure balap. Ini juga motor bekas balap. Lucunya nih, rantainya di sisi kanan. Ini kemarin karena udah kelamaan disimpan, akhirnya rantainya kita ganti pakai Eka Chain. Selang remnya juga pada ngelupas, akhirnya kita ganti pakai Hell Brake Line, Hell Performance. Kanan kiri udah rapi lagi. Dan udah kita nyalain motor ini. Kalau kalian lihat Instagram One3, kita sempet nyalain. Masalahnya gue nggak bisa nyalain motor ini sekarang di sini, karena motor ini tanpa engkol dan kita nggak punya electric starternya. Alhasil, cara nyalainnya ini motor harus didorong di apa sebutnya nih? Di apa sebutnya itu? Stud gitu. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi cara nyalainnya begitu. Jadi tentu kita dalam ruangan ya, indoor nggak bisa. Apa aja yang di sini? Ya tadi selang Samco, ini ada steering dampernya Öhlins, cuma clampingnya lagi dilepas. Motifnya memang seperti adanya ini karena ini udah repaint, tapi warnanya ya kurang lebih warna corak-corak dan warna-warna mentereng. Warna-warna mentereng, peleknya pelek HRC.
Ini kaliper depannya. Nah, ini buat kalian yang apa-apa maunya radial. Padahal sebenarnya kaliper aksial itu juga nggak ada salahnya. Bahkan bobotnya lebih ringan. Kalau cukup nggak masalah. Cuma ini kaliper pot yang billet CNC. Wah, berjamannya ini udah gold juga. Inner shocknya nggak banyak sih yang gue bisa sebut. Karena motor ini basicnya dibilang bagus-bagus banget ya, bukan kondisi brand new, dan emang udah lumayan ledes. Ini motor di Indonesia unitnya hanya sama sedikit lebih, nggak nyampe lebih dari 1 tangan. Sangat rare, harganya juga udah jauh lebih tinggi lagi daripada itu, dan menjadi koleksi yang luar biasa. Sayangnya gue nggak bisa nyalain nih, nggak bisa unjukin, tapi ya nggak apa-apa lah. Coba ya gue naikin ya posisinya seperti apa. Kurang lebih secara geometri sama yang tadi. Kalau gue bilang ya, gue dengan tinggi segini kayaknya kurang proporsional ya untuk bawa motor ini. Tapi at least gue udah dudukin nih, nyicip motor GP250 pada masanya. Oke, jadi itulah deretan motor 2 tak yang lagi kita pajang di One Tree Motor Shop. Dan masing-masing punya cerita, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya karakter. Ya kalau kalian suka, boleh kalian datang ke One Tree Motor Shop. Kita ada di Alam Sutra, boleh lihat-lihat motornya. Kalau didudukin, jangan dulu, diperhatiin boleh. Tapi mumpung ada kesempatan untuk melihatnya, setelah ini motor ini akan dikeringkan, masuk lagi ke kandang garasi milik abangku tersayang. Thank you for watching. Mudah-mudahan saya Benny Saputra dengan tim, ini kameramennya Pak Satrio, kita bisa bikin video-video yang bagus, bermutu, bermanfaat, dan punya kesempatannya lah untuk terus berbagi sama kalian. Sehat selalu, sukses selalu. See you on the next video. Bye.